pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Diduga tersenggol sebuah mobil, seorang pengendara di Samarinda tewas terjatuh di jalan. Tragisnya, saat kejadian, korban membonceng dua anaknya. Gegara tanah permukiman di Balikpapan ambrol, para penghuni rumah diungsikan oleh petugas. Diplomasi maritim, KRI Bimasuci berkeliling ke sejumlah pulau di Indonesia, termasuk ke beberapa negara tetangga. Dalam rekaman video amatir, terlihat seseorang tergeletak di aspal dalam kondisi tidak lagi bergerak. Lokasi kejadiannya di kawasan Jalan Panglima M. Nur, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Sabtu siang. Belakangan terungkap, korban adalah seorang perempuan pengendara motor. Korban dipastikan tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motornya bersenggolan dengan sebuah mobil. Salah satu warga menyatakan kecelakaan yang menewaskan pengendara motor ini berawal saat sepeda motor yang dikendarai korban melaju searah dengan sebuah mobil. Korban yang saat itu membonceng kedua anaknya diduga berserempetan dengan mobil tersebut hingga korban bersama anak-anaknya terjatuh. Kerasnya benturan menyebabkan nyawa korban tak terselamatkan. Jadi awal kisahnya Bang, saya dari arah sana, dari Bumi Sempaja, lewat sini, kemudian kecelakaannya dari arah sana, di Panjaitan. Jadi mobil sama motor serempetan. Serempetan mungkin terkena belakang mobil, akhirnya jatuh si ibu tadi, ini motornya Miogir. Jatuh kepalanya duluan yang jatuh terhantam. Jadi terjadi pendarahan cukup serius tadi, banyak darahnya. Luka di kepala ya? Di kepala. Untuk kondisi korban sendiri seperti apa tadi? Tadi cukup serius ya, lukanya tadi di kepala karena cukup banyak darah yang keluar. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi di lokasi kejadian. Polisi juga masih memburu mobil yang terlibat kecelakaan dengan korban. Dari ciri-cirinya, mobil tersebut berwarna putih. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Danau buatan dari bekas galian tambang di Kelurahan Tanah Merah, Samarinda Utara geger. Ini terjadi setelah seorang pria tenggelam di danau tersebut. Peristiwa ini terjadi saat korban berusaha mengambil kapal remote control milik rekannya yang mati mendadak di tengah danau. Salah satu rekan korban mengakui jika mereka datang ke lokasi tersebut pukul 17 WITA. Tujuannya yakni untuk bermain kapal remote control. Setelah 30 menit bermain, kapal mainannya tiba-tiba mati berjarak 20 meter dari tepi danau. Saat itulah korban bernama Mustafa dengan rekannya menceburkan diri ke danau untuk mengambil kapal tersebut. Korban tiba-tiba tenggelam setelah berhasil menggapai mainan tersebut. Lokasi tenggelamnya berjarak 10 meter dari daratan.
Kapal, Pak. Kapal ya? Iya. Yang remote itu ya, remote control itu ya. Terus kapalnya kenapa? Kapalnya mati Mati di di pinggiran sini. oh, pinggiran. Terus Kita sama-sama ngambil. Heeh. Begitu tiba-tiba biasa aja dia. Atau langsung tenggelam. Kita menyusuli nggak sanggup juga. Oh, sempat tenggelam tadi, langsung tenggelam gitu ya? Nggak langsung tenggelam. Sempat lama dia berenang. Arah ke sini. Arah ke sini ya. Sempat minta tolong nggak tadi? Nggak ada. Nggak ada. Tadi awalnya sempat dikira bercanda atau gimana? Kira bercanda. Terus Kalinya nggak ada timbul-timbul lagi. oh, timbul-timbul Tapi lagi. kita sudah posisi datangi dan nggak ada sudah. Korban akhirnya berhasil ditemukan namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad korban berhasil ditemukan setelah tersangkut pancing milik warga. Laki-laki, umurnya sekitar 27 tahun atas nama M. Ya. Saat ini setelah 2 jam pencarian, alhamdulillah korban bisa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk proses pencariannya, alhamdulillah kami dibantu oleh Basarnas. Oleh relawan dan warga yang membantu pencarian, jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kuasa hukum dari 2 orang calon jemaah haji asal Samarinda kembali mendatangi Satreskrim Polresta. Tujuan mereka yakni mempertanyakan kelanjutan laporan terkait dugaan penipuan pemberangkatan calon jemaah haji. Kejadian itu berawal dari tahun 2019 lalu. Kedua korban yang saat itu berhasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima akhirnya memilih jalur cepat melalui travel. Oleh pengelola travel, keduanya diminta untuk menyetor sebesar 150 juta per orang dan dijanjikan akan diberangkatkan tahun 2020. Akan tetapi pemberangkatan ini tidak bisa terlaksana menyusul larangan dari Kementerian Agama. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2022, pihak travel meminta biaya tambahan dari 250 juta menjadi 300 juta rupiah per orang. Besarnya biaya yang diminta membuat calon jemaah haji ini memilih mundur dan meminta uangnya dikembalikan. Dari sinilah perkara ini muncul. Calon jemaah haji ini keberatan karena uang yang dikembalikan hanya sebanyak 80 juta rupiah. Tidak ada informasi yang jelas mengenai kepastian dari calon jamaah yang telah mendaftar di PT Alwan Jahira, sehingga calon jamaah pun bingung dan tidak tahu informasi update terbaru mengenai keberangkatan haji tersebut. Selanjutnya di tahun 2022 baru diinformasikan kepada klien kami yang berinisial C dan SA ini bahwa telah terdaftar sebagai haji Foroda untuk keberangkatannya di tahun 2022. Kemudian diminta untuk segera melunasi sisa dari biaya dari 250 juta tadi sekitar 100 juta. Namun tanpa adanya kesepakatan pemberitahuan itu ada penambahan karena dengan alasan kenaikan pada keberangkatan haji Furdo ini di tahun 2022 sebesar 300 juta sehingga harus membayarkan kembali sebesar 150 juta. Pihak kuasa hukum berharap aduan dari kliennya bisa ditanggapi oleh polisi. Mereka mendesaknya karena laporan tersebut telah dibuat 3 bulan yang lalu. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pembayarannya